Pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja mampu memperkuat bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berkembang dan menyerap lapangan kerja lebih besar. Pemerintah yakin Undang-Undang Cipta Kerja bisa memberikan dampak yang positif bagi pengembangan UMKM, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat sejumlah poin mendukung perkembangan UMKM, seperti proses pemudahan perizinan usaha bagi UMKM sampai dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan UMKM. Ya, lantas sejauh apa efektivitas Undang-Undang Tenaga Kerja dapat mengembangkan UMKM? Kita telah terhubung dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Selamat malam, Pak Teten. Selamat malam. Oke, Pak Menteri, ini kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan penyederhanaan izin usaha kepada UMKM. Memangnya selama ini sesulit apa sih, Pak? Lantas bagaimana bedanya nanti soal cara pendaftaran, cara memperoleh izin, dan juga soal biayanya dengan undang-undang yang lama? Ya, kalau kita bicara izin lebih luas, selama ini kan usaha kecil dan menengah itu dilakukan sama dengan korporasi. Ya, jadi sekarang kita ingin permudah, mereka hanya mendaftar dengan pendaftaran izin nomor induk berusaha yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, termasuk izin edar dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti kalau untuk kegiatan-kegiatan usaha yang punya resiko terhadap kesehatan, keamanan, nah itu perlu SNI, standar produk dan lain sebagainya. Nah, pemerintah juga akan membantu pembiayaan dalam proses perizinan. Nah, kita ingin proses pendaftaran UMKM ini kita permudah, kita konsolidasi menjadi data tunggal supaya kita ke depan punya database UMKM yang lebih terintegrasi sehingga memudahkan perencanaan, pembinaan, dan termasuk evaluasi. Saya kira kepentingan itu sekarang. Oke, artinya kalaupun memang ada semacam jaminan permudahan perizinan, tetap menunggu bahwa data tunggal tadi selesai dulu gitu kan, Pak Teten? Ya, dengan sendirinya nanti, karena pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nanti kita akan sinergikan. Ya, sekarang kan yang sudah berbadan hukum bisa lewat OSS, ya, untuk koperasi bisa lewat Kementerian Kumham. Nah, tapi ini kan perlu kita konsolidasi dalam bentuk pendaftaran dengan data tunggal. Oke, kami kalau membaca di draft Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMKM ini, Pak Teten, tentunya di pasal 92 juga menyebutkan adanya kemudahan administrasi perpajakan. Semudah apa nanti untuk UMKM begitu? Sebenarnya selama ini prakteknya gimana sih, Pak? Boleh dijelaskan kepada kami? Ya, saya kira mungkin nanti lebih banyak insentif perpajakan, ya, termasuk juga bagi UMKM kalau diperlukan misalnya untuk mengimpor bahan baku penolong, termasuk juga perpajakan untuk mendukung ekspor UMKM. Jadi secara umum saya mau mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sangat kepada pembiayaan, akses kepada perizinan, akses pasar, bahkan juga supply chain. Oke. Saya ingin mengatakan mungkin yang paling penting ditekankan juga di sini 40% belanja pemerintah dan lembaga ini sekarang harus membeli produk UMKM. Ini saya kira pasar yang sangat besar di pemerintah, ya, yang akan menjadikan UMKM sebagai supplier belanja pemerintah. Oke, Pak Teten, di sini juga disebutkan bahwa nanti usaha besar dan asing ini ada semacam amanat untuk memberikan bantuan modal kepada usaha mikro. Nah, ini nanti praktiknya kayak apa? Begini, saya kira kan UMKM itu juga perlu pembiayaan, bahkan di sisi Undang-Undang Cipta Kerja diberikan keleluasaan bukan hanya dana perbankan, tapi juga alternatif pembiayaan termasuk mitra dengan usaha besar. Nah, kita
perlu investasi dorong masuk ke UMKM supaya UMKM juga tumbuh besar. Kalau investasi itu hanya diarahkan untuk korporasi, nanti gap antara UMKM dengan korporasi akan semakin jauh. Nah, tentu yang harus kita lindungi jangan sampai kemudian ini yang mengambil alih wilayah usaha UMKM. Nah, di situ nanti kita perlu atur di PP lebih detail. Oke, Pak Teten suaranya agak terputus. Boleh dimatikan volume televisinya Pak supaya kita bisa lebih jelas mendengar suara Pak Teten. Yang jelas Pak Teten ini di pasal 90 itu banyak sekali ditemukan bahwa kontribusi pemerintah pusat dan daerah untuk menolong bagaimana perkembangan UMKM. Sebenarnya Pak Teten bagaimana nanti praktiknya, bagaimana konsistensi kolaborasi pemerintah pusat daerah untuk menolong UMKM dan bagaimana soal daya saing yang sehat? Ya begini, ini kan undang-undang cipta kerja kan belakangnya kan ingin mendorong penyediaan lapangan, karena kita kan masih banyak angka pengangguran, apalagi pasca pandemi COVID ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, UMKM saat ini dengan Indonesia. Oke, Pak Teten kita lanjutkan nanti ya. Kita lanjutkan nanti karena ada kesalahan teknis. Saudara jangan kemana-mana, nanti kami masih akan melanjutkan diskusi dengan Menko Koperasi dan UKM Teten Mas Duki.